siapa yang parasit. Pagi menjelang, namun Zahira masih enggan bangkit dari pembaringan. Ketika ia menengok jam yang ada di ponselnya, sudah menunjukkan pukul 7:15 pagi. Perempuan berwajah manis dengan lesung di kedua pipinya itu menghela napas yang sesak. Ia menatap langit-langit kamar sambil membayangkan nasib pernikahannya yang ia tahu perlahan mulai karam ditelan badai. Setitik air mata lolos dari pelupuknya. Zahira masih belum bisa mengatasi sakit yang ditimbulkan Danu atas pengkhianatannya. Belum lagi, satu fakta baru terungkap semalam. Sebuah informasi yang ia dapatkan dari istri sepupu suaminya yang tinggal di kampung. Danu dipaksa menikah dengan Nola karena kedapatan tengah berzina di semak-semak oleh warga setempat. Betapa pedihnya hati Zahira. Segala pengorbanan yang dia beri ternyata tak cukup untuk membuat suaminya setia hanya dengannya. Diam-diam Danu ternyata telah merajut cinta yang sempat terputus bersama mantan kekasihnya sejak zaman SMK itu. Seorang perempuan yang tega meninggalkannya dan lebih memilih menikah dengan lelaki lain yang lebih mapan saat Danu sedang merantau ke ibu kota untuk mengadu nasib. Tepat 6 bulan yang lalu, perselingkuhan itu dimulai. Saat itu, Danu memang pamit pulang kampung karena menghadiri pernikahan salah satu sepupunya. Di sanalah ia bertemu kembali dengan sang mantan yang rupanya sudah bercerai dengan suaminya. Meski telah memiliki istri, Nola bilang ia tak mengapa menjadi yang kedua asal bisa kembali bersama Danu. Dan ternyata Danu mengiyakan tanpa pikir panjang. Sebulan 2 kali, dia meminta Nola untuk ke Jakarta demi melepas rindu. Tak perlu mengatakan dengan gamblang di mana mereka bertemu. Kalian semua pasti sudah tahu. Parahnya, seluruh keluarga Danu mengetahui dan kompak menyembunyikan fakta itu dari Zahira karena menerima suap dari Danu dan kedua orang tuanya. Demikian penuturan istri sepupu Danu pada Zahira. Saat Zahira menanyakan mengapa baru bicara sekarang, ia beralasan bahwa keluarga suaminya melarang ia untuk mengadu pada Zahira. Namun, karena merasa prihatin dengan nasib sesama wanita dan juga menantu, ipar Danu tersebut memilih jujur pada Zahira tadi malam. Toh, menurutnya Zahira memang berhak tahu sejak kapan pengkhianatan itu dimulai agar ia bisa mengambil sikap yang pantas. Maafkan Mbak, Ra. Mbak gak bermaksud merahasiakan semuanya. Hanya saja ibu mertua Mbak sama Bude Rahimah mengancam Mbak. Katanya kalau Mbak sampai mengadu, maka mereka akan meminta Mas Aswar menceraikan Mbak. Begitu penuturan Hasna, istri sepupu Danu tadi malam melalui WA. Zahira tak menanggapi apa-apa. Pikirannya kosong. Dia tak tahu bagaimana harus bertindak melawan segala ketidakadilan ini. Padahal, apa kurangnya Zahira selama menjadi istri? Penampilan tak pernah berantakan. Zahira selalu terlihat cantik, segar dan wangi meski harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah sendirian. Dia juga tak protes sama sekali ketika Danu memboyong keluarganya pindah ke rumah yang memang milik Zahira tanpa persetujuan wanita itu. Bahkan Zahira juga tak pernah mengeluh meski setiap bulan uang bulanan yang diberikan oleh Danu jauh dari kata cukup. Zahira, bangun kamu! Teriak Rahimah dari luar pintu. Zahira bergeming. Dia tahu pasti mertuanya itu murka karena sarapan belum tersaji di meja makan. Padahal jam segini biasanya Danu dan kedua adik kembarnya sudah berangkat dan selesai sarapan. Menantu gak berguna. Buka gak pintunya? Teriak Rahimah lagi. Dengan malas, Zahira beranjak menuju kamar mandi untuk membasuh wajah yang terlihat sembab bekas menangis semalaman. Di depan cermin, ia mensugesti diri sendiri untuk bersikap lebih tegar dan kuat. Dirinya terlalu berharga untuk direndahkan oleh manusia rendahan. Dia harus menunjukkan kepada kedua mertuanya seberapa pentingnya peran menantu tidak berguna ini dalam menopang kehidupan mereka sehari-hari. Ada apa sih, Bu? Kok teriak-teriak? Ini rumah, bukan hutan. Kata Zahira cuek sambil berlalu menuju dapur setelah menutup pintu kamar.
Tampak suasana rumah masih sepi. Mungkin penghuninya masih belum bangun semua. Hal yang wajar. Karena biasanya yang membangunkan Danu serta kedua adiknya adalah Zahira. Dan hari ini perempuan itu sengaja tidak mau melakukannya lagi. Zahira gegas menuju kulkas, mengambil 3 buah sosis untuk ia goreng sebagai sarapannya. Tak ia pedulikan ocehan ibu mertua yang berdiri di belakangnya. Lagi pula isinya selalu sama. Hanya mengatai Zahira menantu nggak berguna, menantu parasit, anak yatim piatu nggak pernah dididik, dan perempuan miskin yang hanya menumpang hidup. Kita lihat saja nanti ke depannya, Bu. Siapa sebenarnya yang menumpang hidup? Kalian atau aku? Zahira tersenyum tipis. 3 buah sosis telah siap untuk disantap dengan saus sambal. Zahira lekas duduk di meja makan, menyantap sarapannya sambil ditemani alunan suara sumbang ibu mertua. Kok bikinnya cuma segitu? Untuk kami mana? Tanya Rahimah dengan mata mendelik. Zahira mengendikkan bahu. Bikin sendiri kalau ibu mau. Atau kalau enggak, suruh menantu baru ibu buat masak. Tak berselang lama, Danu terlihat berjalan terburu-buru menuju meja makan bersama kedua adiknya. Sesaat mereka tampak termenung, menatap ke atas meja makan yang isinya kosong melompong tak seperti biasa. Bu, sarapan kami mana? Tanya Mila. Nggak ada. Jawab Rahimah ketus. Si Zahira yang nggak tahu diri ini nggak masak apa-apa pagi ini. Lihat aja tuh. Rahimah menunjuk Zahira. Dia makan dengan lahap sendirian, sementara mertua, adik ipar serta suaminya nggak disiapin apa-apa. Dasar menantu nggak tahu diri. Danu menghela napas kasar. Lelaki yang hari ini penampilannya nampak kacau tak seperti biasanya, menarik sebuah kursi dan duduk berhadapan dengan istri pertamanya. Yang, kamu gak masak? Aku udah telat banget loh. Tadi kamu juga kenapa gak bangunin? Tanyanya lembut. Iya, aku nggak masak. Aku juga sengaja nggak bangunin karena udah ada istri baru kamu. Mana mungkin aku lancang masuk ke kamar pengantin baru? Jawab Zahira ketus. Kenapa? Lagi gak enak badan ya? Tanya Danu yang sengaja mengabaikan kalimat terakhir istrinya. Biasa aja. Kalau gak apa-apa, kenapa gak masak? Kasian ibu, bapak, Mila, dan Mili kalau gak sarapan. Mas juga kan butuh tenaga buat kerja cari nafkah ya. Bujuk Danu dengan lembut. Alah, perempuan kayak gitu nggak usah dibaikin, Nu. Kalau perlu nggak usah kasih jatah bulanan lagi buat dia, biar tahu rasa sekalian. Timpal Rahimah. Zahira hanya tersenyum tipis. Nggak masalah, Bu. Ucap Zahira dengan wajah santai. Kalau memang Mas Danu nggak mau kasih nafkah lagi, ya tinggal cerai aja, iya kan Mas? Jangan sembarangan bicara kamu, Rah. Sampai kapanpun Mas gak akan ceraikan kamu. Apa susahnya sih menerima Nola di tengah-tengah kita? Toh gak merubah apapun. Kamu tetap istri pertama yang punya kendali penuh dengan tanggung jawab pengeluaran rumah tangga. Sementara Nola hanya akan menerima nafkah sisa setelah jatah kamu dan rumah terpenuhi. Ingin sekali Zahira tertawa mendengar ucapan Danu yang begitu percaya diri. Setelah jatahnya dan rumah terpenuhi, apa Danu sedang bercanda? Jangankan untuk jatah pribadi Zahira, untuk keperluan bulanan saja, sisa gaji setelah Danu memberi uang saku pada orang tuanya dan juga membayar uang kuliah kedua adiknya, serta membayar cicilan motor NMAX yang saat ini sedang di bengkel akibat dikendarai si kembar dan rusak akibat menabrak orang di lampu merah, jauh dari kata cukup. Hanya saja, Zahira selalu berusaha menambal segala kekurangan itu melalui keuntungan kafe pemberian sang kakak tanpa sepengetahuan orang-orang rumah termasuk suaminya sendiri. Kami langsung berangkat aja kalau gitu. Mas, minta uang saku. Kata Mili menengahi perdebatan sembari menengadahkan telapak tangan ke arah Danu. Dia dan Mila merasa tak enak melihat pertengkaran yang ada. Walau tak akrab dengan Zahira karena hasutan ibu mereka, namun mereka lebih memilih diam ketimbang ikut-ikutan menghina Zahira.
Danu melirik Zahira dengan tatapan yang membuat Zahira merasa tak enak. Pasti Danu sedang ada maunya. Yang, kamu ada uang? Kasih buat Mila sama Mili dulu. Kasian mereka udah mau berangkat tuh. Uang Mas udah habis soalnya. Ucap Danu enteng. Zahira tersenyum tipis. Maaf mas, uang bulanan dari kamu udah habis untuk beli keperluan makan kita selama seminggu ke depan. Gak ada sisa lagi. Tanya Danu terkejut. Gak ada. Loh, biasanya masih sisa banyak. Yang bahkan kadang-kadang masih cukup buat ngasih aku uang bensin kalau jatah jajanku kurang. Ucap Danu kebingungan. Zahira menghela napas panjang. Beginilah laki-laki yang tidak berpikir pakai otak, pikirnya. Kamu pikir bahan-bahan makanan gak pada naik mas? Dengan uang yang sedikit setelah membayar beberapa tagihan, kamu pikir gaji kamu tinggal berapa ha? Belum lagi buat bayar air sama listrik yang selalu membengkak. Uang keamanan? Iuran sampah? Kamu kira semua itu murah? Kamu aja yang goblok ngurus keuangan. Pasti karena jarang pegang uang banyak kan? Rahimah kembali nimbrung dalam perbincangan. Ada pada ngumpul rupanya. Lagi sarapan bareng ya? Ucap Nola yang baru saja tiba dengan rambut acak-acakan khas bangun tidur serta mata yang masih tersisa belek kering. Ia bahkan menguap lebar di samping Danu dan mengeluarkan aroma tak sedap dari mulutnya. Tuh, istri kamu udah bangun mas. Minta dibikinin sarapan sama dia gih. Ucap Zahira dengan senyum sinis sambil berlalu mencuci piring bekas makannya di wastafel. Sambil mencuci piring, Zahira kembali melanjutkan ucapannya. Oh iya, sebelum itu suruh dia cuci muka sama sikat gigi dulu sana. Jorok banget jadi perempuan. Nola melotot tak terima. Ingin protes, namun ia harus menjaga sikap di hadapan suami, ibu mertua, serta kedua iparnya. Walau bagaimanapun, citranya adalah perempuan baik yang penuh kelembutan dan tak pernah melawan ketika ditindas. Kenapa melotot? Mau matanya dicolok pakai garpu? Tanya Zahira saat ia menyadari bahwa sedari tadi Nola terus menatap ke arahnya.